Untuk Noel, Anda sepakat bahwa yang bersangkutan korupsi harus dijejek habis, kalau bisa dimatiin. Nah, kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Orang yang di penjara aja dikeluarin kok. Ini bukan saya bela filter ya. Ini analisa saya ini aja ya. Silakan nanti anda apa? Ini teman, kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya. Berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Ingin mulai dari diskusi kita yang tadi, bahwa Bang Ubed tadi mengatakan bahwa jangan-jangan sorotan ini muncul dari ketidakkonsistenan ucapan atau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Kemudian publik itu menangkap dan menafsirkan dengan caranya masing-masing. Nah, termasuk publik juga menyoroti bahwa yang kaitannya dengan Pak Jokowi ini kan pelan-pelan juga kena begitu ya. Nah, misalnya mantan-mantan relawan Pak Jokowi, kemudian juga yang kemarin terakhir Sylvester dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa masuk dari Bang Norman. Tanggapan Anda? Tentang apa nih? Tentang ya, relawan Pak Jokowi juga yang disorot, kemudian nama-nama yang terkait dengan Pak Jokowi. Saya mau menyorot ini dulu lah. Oke. Ya. Jadi kalau saya menghadapi Bang Ismon ini, kalau saya ngototnya lebih 10 kali. Makanya saya nggak mau ngotot. lebih marah dia daripada saya. Tentang buku ini? Iya, enggak, iya. Jadi kita enjoy saja. Jadi biarkan versinya abang kita ini, apa yang tadi dikatakan, tidak ilmiah, tidak apa. Bagi saya nggak ada masalah kok. Bagi saya isinya sudah dibahas oleh pengacara kita. Jangan kita bicara duluan telur apa ayam. Kan itu sebenarnya. Kan itu yang kita. Nah, saya menganggap bahwa biarkan ini bergulir. Saya juga tidak antipati. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, karena ini karya ilmiah. Ya kan? Ada yang mengatakan bukan karya ilmiah, ya nggak ada masalah. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaan saya kepada abang kita, syukur-syukur kalau abang kita ini mendapat rekomendasi dari Gajah Mada, bisa Gajah Mada. Rektor memberikan pengantar. Atau ke kampus lain, kampus, karena memperkuat buku ini. Tapi kan kemarin kan kelihatannya kan ditolak kesannya nggak boleh bikin di sana. Nah, coba saya minta jawabannya itu aja dia. Ya, kita sebenarnya kan menganalisa dengan dokumen-dokumen yang kita punya. Tentu kami juga cari bukti-bukti akademik ya. Tetapi apa yang disediakan oleh UGM memang tidak ada sama sekali ketika kami datang tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, jadi nihil. Terus apa yang kita dapat ya sebagai bukti akademik kan ditampilkan oleh Dirtipidum, dan di situ memperkuat hipotesis kami ya, bahwa di transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu ada 2 lembar. Yang pertama ada apanya nilai-nilainya, terus mata kuliahnya. Yang kedua itu ada di situ dekan, tapi kosong, tanpa ada otoritas siapapun yang menandatangani, gitu loh. Jadi bayangkan transkrip nilai, ya seharusnya di UGM, terutama di UGM itu ketat sekali transkrip nilai itu, ya beda dengan mas yang baru berdiri mungkin. Nah di situ kan makin memperkuat kami bahwa ya transkrip nilai yang tidak ada otoritas yang menandatanganinya dan tidak ada stempel, itu ada 2 halaman ditampilkan oleh Dirtipidum, dan di halaman yang kedua yang ada tulisan dekan itu kosong tanpa tanda tangan sama sekali. Oleh karena itu ya kajian kita ini ya selaras, harmonis, konvergen dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Tapi pertanyaan tentang bagaimana kemudian Anda tidak memasukkan atau mengikut sertakan pihak UGM untuk ikut bertestimoni minimal ada buku pengantar, itu. Penyeimbang, cover both side kalau bahasa jurnalis. Ini kan begini, ini kan ilmiah, Bang. Oke. Bukan mau dikomentari positif atau negatif, apapun hasilnya silahkan berkomentar. Tetapi yang paling penting adalah memang kalau dari ahlinya Pak Rifai, ya Bang Rifai memang tidak
mengatakan bahwa ini salah atau kurang atau bagaimana, ya tuliskan dalam buku atau kita bertemu di seminar ilmiah. Itu yang paling fair. Kalau komentar aja kita nggak butuh komentar. Kita tidak butuh rekomendasi bukan dari siapapun. Ini buku ini berbicara dengan dirinya sendiri tanpa ada, makanya dia ilmiah. Artinya apa? Tidak multi interpretatif. Interpretasi kita itu dikekang dengan output variabel maupun parameter yang kita uji, gitu Bang. Oke, Bang Rifai. Masalah relawan tadi saya belum saya jawab. Oh, oke, ya silakan. Jadi gini ya. Ini lepas daripada suka tidak suka ya. Kita bicara Sylvester. Itu dulu ya. Saya berteman dengan dia itu zamannya Pak Jokowi presiden pertama bersama Pak Yusuf Kala. Sesama relawan. Iya, sesama relawan. Oke. Saya lebih senior sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya sesama relawan ini biasalah. Pada waktu si Peter ini ada pemilihan gubernur, ya kan, dianggap oleh si Peter ini Pak Yusuf Kala itu ngebelain si Anies. Ya kan? Terjadilah demo. Nah, bagi saya, ya ini pendapat saya pribadi ya. Silakan Anda mau seperti apa. Sangat disayangkan ya. Bahwa ini kasusnya bukan kasus korupsi kok. Oke. Kasus politik kok ini. Yang mana nih? Yang Sylvester? Sylvester. Oke. Kasus politik sebenarnya di saat mungkin Sylvester mau ditahan, kena COVID. Orang yang di penjara aja dikeluarin kok. Ini bukan saya bela Sylvester ya. Ini analisa saya ini aja ya. Silakan nanti Anda apa? Ini teman. Kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya. Berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan ketua umum Jokowi Mania juga kena Nah, ciduk. kalau siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman, Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Oke. Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Oke, baik. Saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, dari perspektif politik Anda melihat kita terlepas dari buku ini yang menyorot Pak Jokowi, kemudian orang-orang yang dikaitkan katanya dekat dengan Pak Jokowi juga belakangan juga menjadi sorotan publik. Yang terakhir Bang Noel, tanggapan Anda? Saya koreksi dulu ya, Bung Norman, bahwa kasus Sylvester itu bukan kasus politik, itu kasus fitnah. Secara hukum. Karena Iya, ini hukum perkara ya. hukum kan, Betul. karena sudah inkrah di situ, jadi nggak bisa. Bukan. Karena udah ada hukumannya itu 1 tahun. Suasananya pada waktu itu suasana politik. Saya tidak bicara suasana, Iya. tetapi bahwa proses ini sudah masuk ke meja hukum. Iya, tahu saya. Dan Iya. sudah diputuskan. Jadi Betul. tidak ada kemudian dia dipenjara karena perkara politik. Tapi perkara narasi yang kemudian oleh pengadilan diputuskan telah melakukan fitnah. Tapi boleh dong saya berpendapat Iya, lain. boleh, silakan. Karena Tapi- itu sahabat. Iya, boleh silakan. Tidak ada yang bisa tolong dia. Tapi saya harus mengatakan itu. Saya katakan sebenarnya Sylvester ini adalah relawannya Yusuf Kala dan relawannya Pak Jokowi. Iya, itu kan setelah proses pilkada Iya. dan seterusnya. Tiba-tiba ada orangnya Pak Jokowi, Yusuf Kala ini, tim hukumnya protes terhadap demo itu. Tapi untuk Noel, Anda sepakat bahwa yang bersangkutan korupsi harus di... Oh, dijejak habis, nggak bisa dimatiin. Jadi menurut saya tadi ya soal Sylvester itu oke. perkara hukum. Dan kemudian perkara hukum yang sudah diputuskan lalu ditafsirkan secara politis. Kemudian yang kedua soal Noel ya. Noel ini saya kira saya turut prihatin ya karena betapapun Noel adalah aktivis 98 yang sering mengklaim dirinya sebagai aktivis 98 dan narasinya sering melawan korupsi, anti korupsi dan seterusnya. Tapi nampaknya Noel sudah berada pada garis titik itu yang menurut saya termasuk yang cukup kecewa ya. Cukup kecewa dan satu catatan penting ini refleksi buat aktivis yang ternyata kemudian ya mungkin di mana ada ruang peluang korupsi
di situ kemudian godaan begitu datang dan Noel nampaknya terjebak dalam situasi itu Dia atau mungkin terpengaruh juga kelihatannya tuh dia. terpengaruh mungkin juga memang sedang menikmati permainan itu. Oh, oke. Jadi saya kira nanti pengadilan yang biarkan proses pengadilan yang akan memutuskan, tapi saya kira kita semua patut melakukan satu refleksi bahwa betapa konsistensi untuk melawan korupsi itu Oke. memang perlu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan Oke. konkret. Dan kalau belum selesai dengan diri sendiri, jangan sekali-sekali jadi Iya. pejabat, Ya. Oke. masuk lubang gitu. Bang